Jadi begini, kalau dia bantah begitu, saya yang bantu ngomongin. Saya tahu, ya kan. Jadi dia malu. Waktu itu LP itu gengsi bawa pakai mobil dari mantannya, ya kan. Nah, jadi itulah. Kan kalau dia yang ngomong, nanti kan jadi kayak lagi pencemaran nama baik gitu loh. Faktanya walaupun benar itu pencemaran nama baik. Jangan dong, ya kan. Artinya Mbak Lia Udah fakta, bukan perdebatan tafsir. Oke, fakta-fakta ini ada, tapi ketika fakta-fakta ini tidak kuat, belum masuk ke wilayah hukum, Ya. apakah ada niatan untuk pelaporan segera dari pihak dia? Iya. Itu aja poinnya sebenarnya. Iya, kita akan ambil langkah konkret dengan segera. Pasti dengan begini. Karena apa, itikat baik yang dikatakan, ada itikat baik di sini dengan tim lawyernya. Kami sayangkan rekan sejawat, kita bicaranya dengan baik, datang ke kantor kami. Ya, ada Mbak Erdiana, ada Bang Ristan, ya. Kita sama-sama ketemu, lawyernya 2. Nah, sayangnya kan dia sudah bilang mau itikat baik menyelesaikan semua, dan dia sudah diperlihatkan ini semua ini transfer, ya, rekening nomor ini ada di sini tertulis kok, sudah diperlihatkan, dia tanda tangan, ya kan. Nah, ketika sudah begitu, ya udah tentatif, katanya hari Rabu datang hari ini. Tiba-tiba dia press con dan ngomong seperti apa saya nggak tahu itu. Ya artinya itikatnya Tuhan baik, ya kan. Jangan pulang, mau pulangin kemarin itu juga dia udah ada kok suratnya bolak-balik mau ngasih, itu kan bukti pengakuan. Ada uang kita di dia, kalau kita nggak ributin nggak bakal dipulangin, bener nggak? Nah itu ya. Bang, mungkin boleh sedikit dari Mbak Lia, Bang, bener apa enggak tapi Mbak sempat bilang mau ngasih mobil dan rumah. Ini saya beberin semua Iya, ya. boleh. Awal dia minta mobil karena dia dihujat oleh netizen mantannya. Netizen mantannya karena dia masih pakai mobil mantannya itu. Dengan bahasa seperti ini. Bi, aku capek dihujat sama netizen terus masalah mobil. Nah, kan udah di itu semua. Di alurkan sama Facebook kita. Ya udah. Iya. Iya. Ya. Enggak, saya bukan ngomong apa, itu adalah fakta. Tapi kalau memang ada dicatnya, kita ngomong, ya. Kalau enggak nanti jadi masalah, ya. Intinya aja mungkin Mbak Lia. Intinya begini. Dari Mbak Lia, maaf, boleh Bang, dari Mbak Lia. Enggak, nanti kalau dia dituntut bagaimana? Yang bisa sesuai dicatnya. Nggak bisa. Bang, Ya yang kan, sesuai dicatnya jamnya juga. udah nggak ada. Enggak, begini. Jangan dong, ya kan. Jangan Ini membuka aja, peluang dia Bang. gini. Ini aja, Bang. Nggak ada di sini. Enggak lah yang ada. Nah, yang ada aja itu lihat. pertanyaan yang itu nggak ada. Jangan dong, ya kan. Berarti intinya sempat mau ngasih atau enggak? Jadi begini, kalau dia bantah begitu, saya yang bantu ngomongin. Saya tahu, ya kan. Jadi dia malu. Waktu itu LP itu gengsi bawa pakai mobil dari mantannya, ya kan. Nah, jadi itulah. Kan kalau dia yang ngomong, nanti kan jadi kayak lagi pencemaran nama baik gitu loh. Faktanya walaupun benar itu pencemaran nama baik. Jangan dong, ya kan. Artinya Mbak Lia mengiyakan akan memberikan mobil dan Dia rumah. berniat begitu. Berniatnya seperti itu. Tapi tidak begitu caranya. Nah, kalau begini caranya namanya dia dibohongin. Tapi setelah coba Gitu. teman-teman lihat, setelah kali saya mendapatkan chat seperti ini antara dia dengan pihak Honda, ya, apakah ini bisa dia pertanggungjawabkan? Boleh dibacain Mbak mungkin? Nah, itu nggak apa-apa, boleh. Ini Dia ya. pernah bercatnya. Kalau ada merek mobil Bercatnya. nggak usah disebutin ya Mbak. Oh ya, oke. Ya, dia bilang gini, di sini tanggal 5 Mei saya transfer uang 100 juta untuk DP mobil. Itu sesuai ini Ya, aja. sesuai ini ya, aja. 100 juta. Baca, ya. Kemudian dia transfer ke pihaknya Honda 10 juta. Ya. Ya, mobil gitu ya. Ya, mobil ya. Indri, kalau Lia tanyain udah masuk 100 juta ya, waktu udah jalan. Itu ya. Tuh, di sini ya. Makasih Kakak. Iya, ditunggu ya pelunasannya. Semoga lancar ya urusannya. Amin. Terus dia dan mulai. Keselia itu kamu tegesin aja. Kita bisa bantu sampai tanggal segini gitu. Kalau mundur-mundur ya mending juga kredit Mbak. Saya juga punya goal-goal yang harus diselesaikan. Jadi jangan lupa
Pak bilang dana udah masuk 100 juta ya. Terus kalau dia yang transfer bilang nggak bisa, jangan lupa transfernya dari KL gitu ya. Jadi kamu harus tegas Indri, harus ada batas waktunya gitu. Gimana caranya? Kak, aku puasa jadi bohong udah transfer 100 juta. Kata kalian tanggal 20 mau lunasin. Ya, apatin. Terus ada bahasa ini ya. Artinya ditambah dengan ini berita acara dengan pihak si Indri itu dari pihak mobil kan sudah mengakui disuruh, ya kan dia disuruh aja sama dia. Dari sini aja kan kelihatan, ya kita nggak usah berversi. Siapa yang ngebet mau mobil? Kelihatan kan? Siapa yang ngebet mau mobil? Terus ada lagi dia bilang, kamu bilang kalau nggak lunas uang hangus ya, itu ya. Dia bilang, kalau nggak lunas uang hangus ya. Padahal pihak sana, pihak mobil tidak menghanguskan. Ada buktinya semua. Dan yang bikin saya, kenapa saya mau capek-capek seperti ini, karena dia ada kalimat seperti ini. Ingat ya Indri, kita kong kali kong. Kalau si Lia telepon bilang udah transfer 100 dari dan faktur sudah jalan. Padahal bagaimana faktur mau jalan di sini kalau hanya dia transfer 10 juta? Hanya 10 juta. Nah itu fakta-faktanya ya. Ini chat antara siapa? Ini chat. Ini chat antara Elvia dengan Indri. Ribut ya Honda ya. Mobilnya. Ya, mobil. Ini dikasih ke kita dari pihak Indri mengakui gitu, ini bukan kami gitu loh, ini disuruh gitu kan. Nah, capture screen itulah, dan Indri sudah datang. Inilah berita acaranya. Tuh, kami sayangkan kalau misalnya dari pihak LP ternyata dia hari ini harusnya dia datang, baik-baiklah ketemu, ya kan, selesai gitu. Bang, itu kan tadi si Elvia ngirim 100 juta bang, tapi dibuktikan ngirimnya 10 juta. Bukan. Gitu gimana sih bang? Jadi begini, nah ini biar jelas ya. Transaksi pertama itu Mbak Lia kirim 100 juta, ternyata dibayar 10 juta. Kirim lagi 50, dibayar 40. Jadi yang masuk ke mobil 50. Yang di tangan Lia 100. Ketahuan, tangan Elvia ya 100. Nah itu belum termasuk yang ada bukti transfer sini. Tapi kalau ini kan faktanya kuat banget. Kong kali kongnya diajakin kong kali kong untuk entah dalam membohongi, membuat kondisi palsu ya, atau menggelapkan, tujuannya untuk menggelapkan. Itu jelas banget. Makanya dia kepengen pengakuan dari si Indri. Di sini ada, dia saya disuruh dan chat dia kasih, itu kan capture screen. Nah, kalau sudah begitu, akhirnya LP datang pagi-pagi mau pulangin, maksain, dan dari tim pengacaranya juga bilang mau pulangin, ya kan? Saya bilang kalau mau pulangin ya titipan aja, ya. Kita berproses dulu. Kalau mau selesai semua. Jangan cuma selesai setengah ada di sini. Ya. Nah, setelah begitu tiba-tiba kemarin memaksa datang terima, nggak mau, ditolak sama Mbak Lia. Tiba-tiba dia masukkan ke dalam rekeningnya ternyata dipegang sama orang gitu ya. Apa itu Mbak Lia? Ini bukti uang cash sama kwitansi yang udah dia buat. Yang dia mau siapkan gitu Tapi saya tolak. pagi-pagi dia tolak. Nah, bisa silakan ke tim lawyer aja, kan sudah diserahkan sama pengacara, nggak bisa begitu lah ya kan. Tuh. Nah sempat saya marah, itu ada orang yang ngomong nggak ada pengacara di sini katanya. Bang, sekarang posisi duitnya ada di mana bang? Katanya, saya nggak tahu ya, kita belum tahu, katanya, ini katanya sudah disetor ke rekening BNI ya, kalau Iya, salah. Katanya sudah disetor ke rekening BNI. Padahal BNI ini ada di tangan orang, ini tanda terima udah lama. Siapa itu bang orang? Ada orang, ya, kita tidak mau melebar ya. Nah, ini ada orang tanda terima bukan di bank ya.
dan pengiriman sepihak tanpa pemberitahuan saya mau ngirim ke BRI misalnya gitu. Tanpa ada bukti transfer gitu. Ya buktinya ada, barangkali Ini nggak kan tahu. cuma bukti tanda tangan. Mutasi rekening atau mutasi apa? rekening, bukti transfer atau apa Bukan gitu begini, dari. kalau dia benar transfer pasti dia punya, Ya. pasti dia punya, tapi dipegang dia. Tapi dia transfer secara sepihak ke sini. Rekening ini saat ini tidak dipegang oleh dia. Artinya Bang, ketika mau transfer dia tidak konfirmasi kembali. Tidak, dan Itu masalahnya kan. ya, Kirim kemana dan nggak rekening kasih tahu. itu pun sekarang dalam penguasaan orang lain. Ibaratnya Mbak Lia tidak punya akses dulu sebentar. Apapun itu bentuknya, itu masalah lain ya. Ada perjanjian, apa dan sebagainya. Nah, gitu. Ini orang ini kenal juga sama yang mengirim. Sama tadi. Nah, artinya ada konfirmasi, ada Mungkin ada pemberitahuan dulu, mungkin nggak tahu ini. Mungkin ya kalau saling kenal ya kan, nggak tahu Tapi ya. sampai detik ini dia tidak ada konfirmasi apapun sama Yang pegang. enggak bukan LPA LP, ya. masalah pengiriman nggak ada Nggak sama ada. sekali konfirmasi ke aku. Nggak ngechat, nggak apa. Seharusnya kalau memang dia baik-baik pasti dia nanya dong, Lia nomor rekeningnya berapa, ya kan? Dia tahu nomor rekening saya dari mana, itu yang pertama. Dan nggak ada konfirmasi ke saya, dia datang nggak ada konfirmasi ke saya sama sekali. Saya lagi tidur, tiba-tiba saya dibangunin sama pembantu saya, dibilang katanya ada yang mau ngobrol di bawah. Saya nggak pakai kacamata, pas saya lihat, oh kenapa? Dan untungnya saya dari atas di kamar, saya udah jaga-jaga, saya rekam record. Tapi dari pihak sini sudah membuat laporan. Tadi di Prastonnya Akan nggak bang? Akan buat laporan nggak? Tapi nggak ada titik temu gitu. katanya dari sini udah buat laporan. Kan kita masih ada pembicaraan Iya, dengan lawyernya. harusnya udah datang. Sebenarnya kan harusnya lawyer antar lawyer. Tapi kok tiba-tiba dia yang datang ke sini. Disuruh prinsipal to prinsipal gitu. Walaupun nggak salah ya, nggak salah. Itu kalau intensi boleh ya. Iya. Tapi masalahnya ya gimana sih? Terus ditanya nggak jadi datang nggak kan tentatif. Bisa preskon tapi nggak bisa datang. Nah, gimana sih? Ya kan? Jadi sekarang Mbak Lia nuntut apa aja nih dari si Elvina ini? Tanggung jawab hukum kayak gini. Saya tuh udah capek, bener, saya capek. Buat apa kalau misalnya cuma 100 juta saya pertahanin sampai saya malu, saya bongkar aib saya dihujat sama orang-orang, saya malu sama keluarga saya sendiri cuma gara-gara uang 100 juta. Buat apa? Saya minta ini tanggung jawabnya dia, ini semua tanggung jawabnya dia. Ini semua tanggung jawabnya dia. Uang ini nggak sedikit, uang ini banyak. Banyak tanggung jawab saya juga yang harus saya selesaikan. Mbak Lia tadi pihak sana juga sempat menyebut kalau bahwa track record Mbak Lia ini banyak masalah dan bisa Nah, itu nanti kena dia, ya. Ngomong-ngomong kayak gitu, kena undang-undang ITE dia, ya. Pasal 27 itu. Ya, hati-hati itu Junto 45. Makanya jangan kebanyakan ngomong. Bener nggak? Bang. Dia ngomong kayak begitu dikira pinter, ya. Bang, ada Kena, ya. ada batas waktu nggak untuk misalkan melanjutkan? Enggak, kami udah dari nggak mau sini? lagi mengundang atau somasi, nggak perlu lagi. Sudah cukup. Kapan, Bang? Artinya sudah jelas. Kapan bang rencana? Rencananya barangkali dalam waktu dekat. Saya nggak bisa bilang, tapi pasti kita kabarkan, ya. Dalam waktu dekat lah. Ini Karena pasal- ini Idul Adha, jadi mungkin setelah Idul Adha. pasal apa aja berarti Bang? Pasalnya. Bisa dikenakan apa aja? Jadi begini, kalau ini 378 atau 372 KUHP. Nah, tapi dengan pernyataan-pernyataan tadi di preskon dia bilang Mbak Lia ada masalah, track record dan sebagainya. Itu kena lagi pasal 27, ya. Itu yang ngomong siapa? LP atau pengacaranya? Nggak tahu karena saya nggak kesana. Cuma dapat laporan seperti Kalau itu. dia kalau LP yang ngomong nanti kena. Kuasa hukum bang? Hah? Kuasa hukum. Kuasa hukum. Kuasa hukum tahu dari mana? Nanti saya pengen tanya juga. Tahu dari mana dia? Kalau saya kan tahu jelas kalau dia ngomongin itu bukan pembelaan buat LP. Berarti dia tidak, ini rekan sejawat ya. Harus hati-hati. Saya dilindungi. Sejauh saya ngomong pembelaan buat klien saya. Tapi saya ngomong ya kan kejelekan orang lain. Saya nggak boleh. Misalnya saya ngomong kejelekan LP di luar ini kasus ini nggak boleh. Ya kan? Nah, itu masa diomongin, itu kan ranahnya bukan pembelaan, kan dilindungi oleh putusan MK dan undang-undang advokat hanya berkaitan dengan pembelaan terhadap klien ya, gitu. Oke, sip.
Dia disuruh Iya. Iya, iya. Iya. Terima kasih.